Lantas bagaimana nasib pembiayaan ibu kota negara Nusantara dengan mundurnya salah satu investor yang pertama kali mengajukan diri untuk menginvestasi IKN? Benarkah perhitungan rencana SoftBank membiayai proyek IKN jauh dari harapan investasi? Lalu bagaimana pula isu yang beredar tentang dugaan bagi-bagi lahan di lokasi ibu kota Nusantara? Kita bahas bersama Wandi Tuturoong, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bung Wandi, sehat ya? Selamat malam Mbak Sofi, sehat selalu juga. Terima kasih. Apakah dengan mundurnya SoftBank ini bisa dianggap bahwa investasi pembiayaan IKN itu tidak menguntungkan bagi calon investor? Ya, sebetulnya kan setiap investor itu kan biasanya punya perhitungan tentang atau ekspektasi tentang profit yang mereka kehendaki. Dan kadang-kadang ekspektasi itu bisa berbeda. Oleh karena itu dalam pembicaraan investasi kan biasanya lama itu prosesnya ya. Dan memakan waktu, dan kalau tidak cocok ya biasa aja itu. Tidak banyak hal terjadi begitu. Karena saya juga sebelum di KSP kan saya bekerja di salah satu konsultan keuangan. Nah, yang kami memang dalam berita yang saya baca pertama kali itu kan dari Reuters ya, tentang berita itu tidak disebutkan alasannya ya, alasan persisnya kenapa misalnya tidak berinvestasi, tidak jadi berinvestasi di IKN. Tetapi ya artinya kalau begitu kan kita tidak tahu versi dari SoftBank-nya sendiri ya. Oke. Tetapi kalau kita melihat dari pembicaraan sebelumnya gitu juga yang kami dapatkan ya, sepertinya ada perbedaan ekspektasi tentang konsep ibu kota yang dibayangkan ya, karena kan di awal-awal ada dua konsep besar. Satu, ibu kota ini adalah sebuah kota metropolitan ya, dengan jumlah penduduk yang juta-jutaan ya, seperti Jakarta lah. Lalu konsep yang berikutnya kan yang seperti sustainable city, yang untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, ruang hijau yang lebih besar. Nah, kita tahu bahwa dalam undang-undang IKN yang disepakati dan sudah menjadi undang-undang kan, dan akan tercermin dalam Perpres tentang rencana induk adalah Smart Forest City. Nah, saya kira dari sisi konsep saja ini sudah berbeda. Kalau ekspektasinya misalnya jutaan orang, yang saya tahu 5 juta bahkan lebih yang diharapkan ya. Tentu saja ekspektasinya berbeda dari sisi return on investment misalnya. Dan itu wajar kalau berbeda. Sehingga kalau misalnya tidak cocok, ya mungkin menarik diri. Bung Wandi? Tetapi kan ada banyak orang datang berinvestasi dengan berbagai macam ekspektasi. Ya. Bung Wandi, tapi begini, SoftBank pull out, tapi adakah kemungkinan nanti ada investor-investor baru, atau jangan-jangan nanti karena ini semakin dekat dengan pembangunannya, jangan-jangan justru menambah porsi dan beban APBN nih? Saya kira tidak terlalu ada korelasinya ya. Karena kan dari SoftBank ini sekitar 100 miliar dolar ya waktu itu ya komitmennya ya? Ya, 100 miliar dolar kan sekitar 1.400 triliun lebih ya. Sementara kan kita tahu tadi di pengantarnya Kompas TV juga disebutkan bahwa total 466 triliun tuh. Artinya itu kan perkiraan awal dan dari SoftBank ya. Dengan sebesar itu sebenarnya kita tidak butuh sebesar itu kalau misalnya 466 dan 1.432 triliun ya. Kita kan semangatnya adalah bagaimana kita juga tidak tergantung pada salah satu investor. Investor itu penting, sangat penting ya dalam pembangunan ekonomi secara umum. Tetapi wajar kalau mereka punya preferensi. Jadi ada juga investor-investor lain yang punya preferensi tentang bagaimana membangun kota yang sustainable. Ya, apakah sudah mengkontak ini misalnya calon-calon investor lain buat menggantikan SoftBank? Bukan saya yang mengontaknya, tetapi ada beberapa calon investor misalnya yang mendatangi kami dari Eropa yang sangat concern ya, misalnya saya tidak bisa sebutkan namanya, tetapi yang sangat antusias dengan konsep green. Nah, itu juga banyak yang seperti itu. Nah, itu juga adalah peluang karena itu lebih cocok dengan konsep yang kita
turunkan di dalam undang-undang dan nanti Baik. dalam rencana induk. Baik, Bung Wandi begini, saya mau beralih ke isu lainnya masih tetap soal IKN, tapi bagaimana dengan isu bagi-bagi lahan ini yang berada di lokasi IKN yang sempat diungkapkan oleh KPK? Saya kira KPK menjalankan tugasnya ya. Kalau memang ada bagi-bagi lahan dan terbukti itu melanggar hukum, sebuah tindakan yang ada kaitannya dengan korupsi, ya saya kira hukum harus ditegakkan. Saya kira jelas itu. Kalau melanggar hukum kan kita negara hukum, kita ikuti saja. Pak Presiden sudah dengar ini, Bung Wandi? Oh, saya tidak pernah nanyakan langsung kepada Presiden tentu saja ya. Tetapi kita percaya bahwa perangkat-perangkat Presiden, pemerintah, dan kalau KPK kan saya kira mereka punya kewenangan ya. Kewenangan khusus untuk itu, mereka bisa menyelidiki dan silakan saja dibuka gitu. Kita ingin ini berjalan baik dan tidak ada beban-beban seperti itu gitu. Ya. Korupsi dan sebagainya. Baik, Bung Wandi terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus ya. Sehat Selamat malam.